Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzalal qur'ana bilisanin arabiyyin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan khatamun nabiyyin. Salawatullahi wa salamuhu ala asyrafil mursalin Muhammadin al-amin wa ala alihi tahirin wa ashabihi tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan seluruh umat manusia, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan berfirman pula ditujukan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Demikian dua ayat yang dibaca oleh Rasulullah ketika beliau berkhutbah, ketika beliau memberikan tausiah, ketika beliau menasihati para sahabat, yaitu ayat yang pertama dari surat An-Nisa dan ayat yang ke-18 dari surat Al-Hasyr, sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Muslim. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah mengingatkannya di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kaum muslimin dan muslimat, para wali santri dan santri-santri Ma'had Al-Imam Ibnu Katsir khususnya, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan rahmatnya kepada kita semua, sebagaimana yang sudah kita maklumi bersama, ya ini adalah pertemuan perdana setelah kita ya liburan puasa bulan Ramadan. Ya, oleh karena itu sekali lagi kita juga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Mudah-mudahan Allah menerima amal-amal soleh ya dari kita semua. Kemudian setelah kita mendengarkan beberapa ya sambutan-sambutan penjelasan tentang ma'had kita ini, ya, dan seharusnya kita semua yang ada di sini berusaha untuk mempunyai rasa handar beni, ya, dalam bahasa Jawa itu rasa memiliki, ya, dengan Ma'had Al-Imam Ibnu Katsir, supaya kita bisa untuk memberikan apa yang bisa kita berikan yang berguna bagi Ma'had ini, khususnya ya kepada santri-santri, ya, apalagi kalau kita menjadi wali santri, ya, maka yang paling utama untuk kita perhatikan adalah suri tauladan dari kita semua, ya, kepada santri-santri yang ada, khususnya putra-putri kita. Umumnya santriwan santriwati yang ada, dan lebih khusus lagi adalah putra-putri kita.
Ya, bagaimana kita memberikan tauladan kepada mereka kebaikan, terutama di dalam niat. Ya, tadi sudah disinggung agar jangan meracuni anak dengan hal-hal keduniawiaan, agar kita arahkan niat, ya, anak-anak kita, putra-putri kita betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ketika di ma'had. Jadi jangan diiming-imingi nanti jadi ini, jadi itu, dapat ini, dapat itu, dan seterusnya. Akan tetapi, ya, ingatkan niat ke ma'had ini. Yang pertama, ikhlas, ya, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk belajar agama. Ya, baik Al-Qur'an maupun yang lainnya yang diajarkan di sini. Mengamalkan firman Allah surat At-Taubah ayat 122. Yaitu ketika Allah berfirman, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, dan tidak sepantasnya, tidak seyukiannya, tidak semestinya, dan tidak selayaknya orang-orang mukmin semuanya pergi ke medan perang, semuanya pergi ke medan jihad, semuanya pergi melawan musuh-musuh Allah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun, maka hendaklah ada sekelompok dari orang-orang mukmin itu untuk pergi liyatafaqahu fid-din, agar mereka tafaqquh fid-din, memperdalami agama mereka. Wa liyunziru qaumahum, dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya, idza raja'u ilaihim, apabila mereka sudah kembali dari tafaqquh fid-din, la'allahum yahdharun, agar masing-masing mereka menjaga dirinya. Ini diantara faedah dari tafaqquh fid-din, yaitu raf'ul jahli an nafsihi wa raf'ul jahli an ghairihi, menghilangkan kejahilan dalam masalah agama, menghilangkan kebodohan dari diri sendiri. Yang kedua, raf'ul jahli an ghairihi, yaitu menghilangkan kebodohan dari orang lain. Ya, di antara faedahnya untuk, ya, menghilangkan kebodohan dari diri sendiri dan menghilangkan kebodohan dari orang lain. Tujuannya adalah agar mereka melaksanakan perintah-perintah Allah, agar mereka paham tentang agama ini. Maka ini faedah dari tafaqquh fid-din, ya, agar kita paham terhadap agama. Orang lain di sekitar kita juga bisa paham terhadap agama, sehingga kalau sama-sama bisa memahami, maka akan bisa merasakan indahnya dan baiknya ajaran agama Islam yang kita cintai ini. Maka sekali lagi, ini yang pertama, tanamkan kepada
anak-anak kita, putra-putri khususnya, tentang niat kita berada di Ma'had, yaitu untuk melaksanakan perintah Allah atau perintah syariat, perintah Allah dan perintah Rasulnya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ya, jadi yang namanya menuntut ilmu dalam hal ini agama tentunya adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Ya, setiap orang Islam mencakup laki-laki maupun perempuan. Bahkan Rasulullah mengingatkan mayyuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din. Mayyuridillahu bihi khairan, siapa saja yang dikehendaki oleh Allah kebaikan padanya, kebaikan dari dirinya, maka yufaqqihhu fid-din, Allah akan fahamkan dia dalam agama. Maka kita berusaha semua menjadi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan dari diri kita, ya, untuk selalu belajar agama, ya. Maka menjadi orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang belajar agama. Apalagi kita bisa paham, maka kebaikan-kebaikan akan timbul dari kita. Atau dengan kata lain barokah. Ya, yang namanya barokah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Maka yang namanya ilmu yang barokah adalah ilmu yang banyak membawa kebaikan, baik bagi orang yang menyampaikan ilmu maupun orang yang belajar ilmu. Ya, masya Allah, ilmunya barokah. Ya, artinya banyak membawa kebaikan. Begitu juga harta yang barokah. Itu kalau hartanya bisa membawa kebaikan bagi orang yang memiliki harta dan membawa kebaikan bagi keluarganya, kerabatnya, sanak familinya, bisa membawa manfaat dan kebaikan bagi anak-anak yatim, ya, piatu, anak-anak yang du'afa, para fakir miskin, dan orang-orang terlantar. Bahkan tetangganya pun kecipratan, ya, dapat kebaikan dari harta yang dia miliki, maka masya Allah hartanya barokah. Maka ini niat yang seharusnya kita tanamkan kepada anak-anak, yang menjalankan syariat, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Yang kedua, kita ingatkan niat kita di sini adalah li'i'la'i kalimatillah, yaitu untuk menegakkan kalimat-kalimat Allah di muka bumi ini. Maka ya, anak-anak kita yang belajar di Ma'had Imam Ibnu Katsir, kalau belajar sungguh-sungguh, itu akan bisa menegakkan kalimat-kalimat Allah di muka bumi ini. Syiar-syiar Islam itu akan berada di mana-mana oleh putra-putri kita. Ya, bacaan Al-Qur'annya masya Allah, belajar di mana? Ya, kamu tahu ini bisa azan, belajar di mana? Ya, dan seterusnya. Ya, maka ya syiar-syiar Islam akan bisa ditegakkan. Yang ketiga, niatkan, ya, khususnya anak-anak, ya, adalah menjalankan amanah dari orang tua. Ya, karena menjalankan amanah itu adalah ya ibadah
Ya, maka tentu wali-wali santri mengingatkan putra-putrinya agar belajar sungguh-sungguh di Ma'had ini, ya, ikuti aturan-aturan yang ada, ya, jangan banyak tidur, jangan banyak bermain dan seterusnya, nasihat-nasihat yang lain. Ya, maka kita ingatkan ya santri-santri terhadap amanah yang sudah dipikulkan oleh orang tuanya. Ketika yang mereka menitipkan putra-putrinya ke Ma'had ini, ya, yaitu jalankan amanah dari orang tua. Karena orang tua sangat berharap agar putra-putrinya itu bisa berguna, bisa bermanfaat, bisa menjadi putra yang saleh dan putri yang salihah, yang bisa memberi manfaat banyak orang, terutama orang tuanya. Teringat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a amaluhu illa min salasin." Idza mata ibnu Adam, apabila meninggal anak Adam, yaitu manusia, maka inqata'a amaluhu, semua amalnya terputus, illa min salasin, kecuali 3 amalan. Artinya amal kebaikannya di dunia ini terputus pahalanya. Illa min salasin, kecuali 3 amalan yang pahalanya terus mengalir. Walaupun dia sudah meninggal dunia, dia dapat pahala. Ya, dia dapat pahala. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah." Jadi harta yang kita berikan untuk membangun ma'had yang ada, termasuk ma'had Imam Ibnu Katsir, ya, atau mungkin beli semen, beli batu, atau nyumbang pasir 1 truk, ya, 1 kolah nggak apa-apa, ya, atau semen cuma bisa beli semen 5 biji nyumbang, itu adalah sedekah jariyah, ya, untuk bangun masjid, untuk bangun pondok, untuk bangun sarana-sarana ibadah, sarana pendidikan dan seterusnya. Maka itu adalah sedekah jariyah kita. Selama tempat tersebut digunakan kebaikan, kita mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau mungkin rumah sakit, atau mungkin apalagi begitu. Ya, sedekah jariyah enggak harus berupa uang, tapi berupa barang seperti yang tadi saya sebutkan, batu atau pasir atau semen, ya, atau mungkin motor saya sedekahkan, ya, supaya menjadi sedekah jariyah. Ya, saya ketika saya sudah meninggal dunia, maka ya, ini yang pertama sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bisa bermanfaat, ilmu yang berguna. Ya, mungkin ya kita di sini yang mengajarkan Al-Qur'an, membuat putra-putri ya untuk sungguh-sungguh menghafal Al-Qur'an, sehingga mereka ya bacaannya bagus, punya hafalan. Ya, ketika dia menjadi imam, ketika dia mengajarkan juga kepada orang lain, kita yang sudah mengajari mereka dapat pahala. Inilah ya untungnya mengajarkan kebaikan. Ya, bagi para ustadz dan ustadzah, bagi para pendidik, bagi para pengajar. Kemudian yang ketiga ini, yaitu awaladin shalihin yad'ulah, atau anak yang soleh
Yad'u lahu, yang mendoakan kebaikan bagi orang tuanya. Maka ini ciri anak yang soleh, yaitu selalu berdoa kebaikan untuk orang tuanya. Karena orang tua sudah berusaha memasukkan anaknya ke lembaga pendidikan yang baik. Ya, karena orang tua merasa dirinya nggak sanggup untuk mengajari anaknya, maka dirinya profesinya berdagang, berbisnis, mencampur, cocok tanam. Ya, dia berusaha memasukkan anaknya kepada ahlinya, kepada lembaga-lembaga yang islami, lembaga-lembaga pendidikan yang baik, yang diharapkan bisa mengantarkan putra-putrinya menjadi putra yang soleh dan putri yang solehah. Maka ini akan bisa bermanfaat bagi kita. Itu anaknya siapa? Oh, anaknya Pak ini. Masya Allah, ya, senang kalau punya anak yang baik, ya, punya anak yang soleh, punya putri yang solehah. Begitu kita senang. Ya, begitu juga di akhirat nanti. Ya, kita akan bahagia mendapatkan pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, dan tadi sudah diingatkan tentang niat oleh Ustaz Al-Fadil Hanif Azhar. Hanif siapa? Hanif Azhar betul ya? Hafizahullah taala. Ya, ini pentingnya niat. Kemudian kita sendiri, khususnya orang tua, berikanlah suri tauladan yang baik pada putra putrinya, terutama ketika di rumah, liburan, dan umumnya ketika mereka berada di sini, yaitu berusaha untuk semangat sungguh-sungguh. Jangan cuma anaknya disuruh semangat sementara orang tua tidak. Buktikan dengan hadirnya majelis ilmu. Sini yayasan mengundang bapak-bapak, ibu-ibu setiap bulan untuk bisa mengikuti majelis ilmu yang ada, untuk menambah keilmuan. Dengan kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu ini adalah menjadi contoh bagi putra-putrinya, bahwasanya bapak juga semangat dalam bermajelis ilmu. Maka masa saya tidak bersemangat? Maka jauh-jauh datang ke sini, semuanya ditinggalkan untuk memenuhi undangan dari yayasan, sekaligus plus mendengarkan taklim atau tausiah, bermajelis ilmu. Maka itu juga sekali lagi menjadi suri tauladan bagi putra-putri kita yang ada di sini. Begitu juga di samping kesungguh-sungguhan di dalam bermajelis ilmu, di dalam nasihat, tentu saja ada nasihat yang kita selipkan, yang kita katakan kepada putra-putri kita agar mereka di sana juga mendapatkan nasihat, di rumah mendapatkan nasihat, dari sini juga mendapatkan nasihat, dari orang tua juga mendapatkan nasihat. Karena kita kepingin maju bersama. Bagaimana kita menginginkan supaya santriwan dan santriwati di Ma'had Imam Ibnu Katsir ini menjadi putra yang saleh dan putri yang solehah. Tentunya kita ingin semuanya. Para pengurus kepingin seperti itu, para pengajar seperti itu, murid kepingin seperti itu, orang tua juga kepingin seperti itu, santri-santri pun kepingin seperti itu. Artinya menjadi putra yang soleh dan putri yang solehah. Oleh karena itu pentingnya untuk kita bekerja sama, untuk saling
yang mengingatkan, saling membantu, saling mendukung, saling mensupport dan seterusnya, agar kita mendapatkan balasan pahala kebaikan di sisi Allah. Ya, kita semua yang ada di sini mendapatkan balasan pahala kebaikan di sisi Allah. Oleh karena itu, jadikanlah mahar Imam Ibnu Katsir ini ladang pahala kita, ladang akhirat kita. Apa yang kita punya, apa yang kita bisa berikan bermanfaat, ya, supaya sekali lagi kita mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita di atas jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya nasihat singkat yang perlu disampaikan karena keterbatasan waktu. Mudah-mudahan majelis kita diberkahi oleh Allah dan kita yang ada di sini diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.